all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dengan 2 orang anak dan aku bekerja secara kantoran, jadi penghasilan keluarga kami secara bulanan. Namun aku mengelola beberapa variable expenses dan juga savings and sinking funds kami secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Oke, di sini aku ada uang 2.049.000 karena 1.000-nya dalam bentuk receh. Ini aku taruh sini. Jadi total 2.050.000. Kenapa 2.050.000? Harusnya 2.150.000 karena aku syuting video ini udah hari Selasa dan kemarin aku udah kasih uang jajan ke kakak 75.000 dan juga 25.000 untuk uang parkir aku di hari Senin. Jadi sisanya tinggal 2.050.000 yang akan aku cash off bareng sama teman-teman. Tapi sebelum aku mulai, let's count the money, bener atau enggak ada 2.050.000. Oke, ini 1 juta dalam bentuk placeholder. 100, 200, 300.000. 50, 100, 50, 200, 50, 350, 350.000 plus 1.000 tadi ya. 20, 40.000. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 70.000. 270.000. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.000. Dan terakhir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.000. Tepat di 2.050.000, which ini adalah anggaran untuk minggu ini. Oh ya, sebelum aku mulai, aku mau nyapa teman-teman dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku dan udah subscribe. Kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe karena aku lagi akan bagi giveaway untuk 1 orang pemenang. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya dapetin giveaway aku, bisa nonton videonya. Ini aku pasang di pojok kanan atas video linknya. Dan giveaway ini aku buka sampai dengan 1 minggu. Jadi karena videonya baru up kemarin di hari Senin, jadi akan aku buka proses pengumpulan dan submission kalian untuk ikut giveaway ini sampai dengan hari Senin depan. Dan hari Selasa insya Allah aku akan umumkan siapa pemenang yang beruntung dan dapetin hadiah giveaway-nya. Aku juga mau bilang ke teman-teman, gak usah kecewa nanti kalau misalnya nggak berhasil dapetin giveaway aku yang sekarang, karena mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada lagi giveaway yang lain. Jadi terus tonton video aku dan ikutin terus perjalanan aku untuk mencapai my financial freedom. Oke, karena kita udah count tadi anggarannya 2.050.000 untuk minggu ini. Aku udah sempat pakai 75.000-nya untuk dikasih ke kakak. Aku lupa, harusnya aku nggak usah tulis. Dan aku juga udah sempat pakai parkirnya 100, dari 125.000 itu udah aku pakai 25.000. Jadi nanti tinggal aku isi 100.000 untuk di kategori parkir mingguan. Oke, tapi sebelum kita mulai, pertama-tama aku mau evaluasi mingguan dulu. Jadi aku akan ambil lagi dompet aku dulu dan kita hitung bareng-bareng berapa sisa dari uang minggu kemarin. Oke, here's my wallet. Ini dompet aku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, jadi aku biasanya sebelum mulai cash stuffing, aku selalu ngelakuin evaluasi mingguannya dulu. Dan di sini aku udah tulis berapa anggaran aku untuk minggu kemarin, which is 687.000. Dan ini anggarannya hanya untuk variable expenses yang memang aku pakai secara tunai. Dan untuk groceries yang ada di sini itu belanja mingguan ya teman-teman, karena aku biasanya belanja bulknya yang groceries monthly itu bulanan. Dan aku nggak pakai uang tunai karena biasanya nominalnya cukup besar dan aku kurang nyaman aja kalau bawa banyak-banyak di dompet. Oke, jadi untuk groceries kemarin itu ada 150.000 aku anggarin dan ini masih tersisa 5, 10, 12, 14, 16, 18.000. Masih ada 18.000 yang tersisa dari groceries. 18.000 tersisa berarti dari 150.000
aku kepake 132.000 untuk belanja di minggu kemarin. Kemarin itu sebetulnya aku belanjanya nggak terlalu banyak, tapi aku sempat pakai uang groceries ini justru untuk ya neraktir rekan kerja aku di kantor. Jadi bukan traktir rekan kerja sih, tim aku. Jadi kita kan meeting, terus aku pengen traktir mereka beli minuman, dan itu aku pakainya dari pos groceries ini. Kenapa? Karena aku tahu di minggu kemarin itu aku udah aku masih punya banyak gitu ya, reservation atau persediaan belanjaan aku untuk seminggu itu, dan aku ngerasa uang yang aku budgetin di sini daripada nggak kepake, aku kepengen dia aku pakai untuk dipakai meeting kemarin. Ngerti nggak ya? Ya, kadang-kadang aku nge-treat tim aku, tapi ya karena aku food and drinks kemarin nggak ada posnya, jadi aku pakai dari groceries. Dan untuk persediaan makanan mingguan yang memang kebetulan masih banyak, aku nggak perlu pakai dari sini sih. Makanya kenapa masih ada anggaran tersisa 18.000. Eat out and coffee atau food and drinks ini kosong karena emang aku nggak anggarin. Tapi untuk di gas and parking ini masih ada sisa 5.000. Jadi ini kepake di 122.000. Ya, kemarin kenapa dia lebih banyak dibanding biasanya? Biasanya aku anggarin ini 125.000. Tapi kemarin itu ada sisa uang yang aku nggak lihat gitu ya. Jadi dia kalau nggak salah, atau ya jadi masih ada sisa uang, dan dia lebih banyak dari biasanya karena kemarin tuh masih ada sisa uang dan aku roll over aja. Soalnya cuman sedikit tapi kayak nanggung, jadi ya begitulah. Ini kids habis, bensin juga habis. Kemarin kita udah isi untuk bensin mobil Pasu. Minggu ini aku akan isi bensin lagi, dan tadi pagi aku udah cek bensin mobil aku udah tipis. Mungkin hari ini atau besok, kayak besok deh, aku bakal isi bensinnya. Kindness ini juga habis kepake di 20.000, dan buffer ini masih, sementara buffer ini masih ada sisa di 2, 4, 6, 8, 10, 12.000. Masih ada sisa di 12.000, jadi ini kemarin hanya kepake 3.000. Oke, ternyata masih banyak ya buffernya. Kemarin itu aku sempat naikin anggaran buffernya jadi 15.000. Jadi ini kalau aku total, aktualnya itu ada 652.000 yang kepake, dan sisanya itu masih ada di total 35.000. Oke, ini aku hitung ulang lagi ya, bener atau enggak ada di 35.000. 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.000. Jadi masih ada sisa 35.000, dan dari 35.000 ini nanti yang 18.000 dia akan aku masukin ke dalam grocery buffer. Makanya ini kenapa aku pisah. Dan sisanya dia akan aku masukin ke dalam savings challenge. Untuk itu uang ini bakal aku taruh dulu di samping, dan kita akan lanjutkan untuk cash stuffingnya. Oke, jadi ini aku udah bawa sinking funds and saving tracker aku yang akan aku isi, dan ini cash planning sheet aku di kemarin. Jadi kenapa ini aku keluarin, siapa tahu aku nanti salah gitu ya ngasih pecahannya. Jadi let's just start with my wallet. Oke, ini dompetnya aku ambil lagi karena aku mau isi untuk anggaran aku di minggu ini. Yang pertama untuk groceries, ini aku anggarin 150.000. Dan kemarin itu aku pakai pecahannya 20.000-an, tapi aku cuma berhasil dapetin 3. 20.000 yang satu lagi udah aku kasih ke kakak. Jadi ini aku bakal pakai sebagian besar 10.000. Jadi ini 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Ini 100.000, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, dan 5.000-annya 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oke.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.000. Oke. Kita hitung ya. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Oke. 150.000 untuk groceries. Kemudian untuk bensin ini aku anggarin seperti biasa di 300.000 untuk bensin. Dan sekarang aku mau ambil untuk parkir 5, 10, 15, 20.000 karena aku udah sempet ambil 25.000. Dan di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Coba aku hitung ya. Ini jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100. 100.000 untuk parkir dan 300.000 untuk bensin. Itu ada di gas and parking. Untuk kategori food and beverage, maksud aku food and drinks, seperti biasa ini aku kosongin. Lalu untuk kindness, kids 75.000, tapi tadi pagi di hari Senin ini udah aku kasih ke kakak, maksudku. Dan sekarang kindness ini aku isi di 20.000. Nanti akan dikasih ke anak-anak di hari Jumat. Dan untuk buffer ini aku mau isi lagi di 15.000. Jadi ini pakai satu lembar 5.000 dan 10.000-nya dengan pecahan 2.000. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, let's recount. 5, 7, 9, 11, 13, 15.000 untuk di kategori buffer. Ini masih ada amplop. Ini aku biarin dulu di sini karena rencananya aku bakal login ke Google Sheets-nya nanti di kantor pada saat aku lagi free time. Dan ini sekarang berarti untuk dompet aku semua kategori variable expenses-nya udah aku masukkan anggarannya. Oke, next untuk minggu ini aku nggak banyak kategorinya yang mau aku masukin. Jadi saving challenges-nya juga bakal aku masukin bareng di video ini. Yang pertama untuk high priority binder atau si binder hitam, ini mau aku masukin seperti biasa di 100.000. Dan saat ini dia hanya ada 50.000. Aku belum sempat update trackernya teman-teman. Jadi ya ini 150.000 ya untuk bills di 150.000. Dan nanti ini akan aku bayarin di akhir minggu ini. Ya, aku masih nunggu sih, soalnya sampai sekarang tuh aku belum terima amplopnya. Biasanya tuh di awal bulan keamanan komplek biasanya mereka tuh ngasih kayak kartu gitu loh, kartu keamanan, dan aku belum lihat itu ada di rumah, makanya aku belum bayarin juga sih. Mudah-mudahan di minggu ini udah ada, jadi nanti uangnya tinggal aku kasih. Sekarang untuk car maintenance, ini kemarin aku anggarin di 50.000, jadi sekarang ada 50, 100, 150.000 untuk car maintenance. Udah ke deplete kemarin sedikit karena aku udah sempet bayarin untuk beli ban aku yang pertama. Ya, setelah car maintenance, sekarang aku mau isi untuk car tax atau pajak kendaraan. Ini aku anggarin di 1 juta, tapi dalam bentuk placeholder. Jadi saat ini di pajak kendaraan udah ada 1 juta, 2 juta, 3 juta 500, 35, 36, 37, 38, 39, 4 juta, 4 juta 100, 4 juta 150, 60, 65. 4.165.000. Oh wait, ini masih ada 1 juta di dalam. Jadi harusnya sekarang car tax sudah kekumpul 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 4 juta 500, 600, 700, 800, 900, 5 juta, 5 juta 165.000. Oke. Ini aku salah, harusnya 5.165.000 di pajak kendaraan. Dan di akhir bulan ini nanti aku akan ambil sekitar 4 juta untuk bayar
pajak kendaraan mobil aku yang pertama. Dan nanti di bulan berikutnya aku udah harus bayar untuk pajak kendaraan mobil yang kedua. Oke, next untuk emergency fund. Ini salah satu tabungan yang lagi aku prioritasin. Tapi karena aku cuman mau isi 50.000, jadi aku nggak bisa nambahin trackernya. Tapi saat ini untuk emergency fund udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850, 900. Ya, udah 900.000 di emergency fund. Dan ini buat aku luar biasa sih, karena biasanya aku tuh nggak bisa nabung. Jadi kalau teman-teman nonton video aku yang dulu-dulu, biasanya aku tuh untuk savings dikit, nggak pernah banyak. Dan FYI, aku juga orangnya biasanya jarang banget bisa nabung. Kayak kalau ada uang lebih tuh kepake untuk belanja, kepake untuk jalan-jalan. Dan salah satu kelemahan aku yang paling banget, aku tuh suka banget nyobain makanan baru. Jadi uangnya suka kepake buat eating out, buying new drinks, coffees. Dan sekarang sejak aku ngelakuin cash envelope system ini, aku ada rasa kayak sayang gitu loh kalau duitnya dipakai. Jadi ya mungkin ternyata aku tipe yang kayak gitu. Tapi ada juga teman-teman aku yang mereka nggak harus kayak gini, mereka tetap bisa savings karena mereka punya determinasi yang lebih tinggi mungkin dibanding aku. Tapi kalau aku butuh visualize, aku butuh ngeliat. Dan kalau pakai internet banking, mobile banking, QR transaction apalagi, itu nggak kerasa, tahu-tahu uangnya udah habis, boncos aja. Ya, a little bit of intermezzo di situ. Kita lanjut lagi untuk extra debt payment, dan juga 3 transaksi ini aku tinggalin dulu, aku skip. Home maintenance juga aku skip. Tapi untuk house tax ini mau aku tambahin di 92.000, berarti aku bisa warnain satu lagi. Dan untuk warnain ini aku harus ambil matte linernya dulu, itu ada di dalam kotak pensil aku yang sangat penuh, karena setiap kali aku pakai matte liner baru dia aku masukin ke sini. Aku tambahin, aku nyari dulu ya si warna abu-abu. Oke. Ya. Jadi ini aku taruh sini. Ini si abu-abu karena aku warnain, aku anggarin 92.000 lagi. Jadi ini aku ambil 50, 60, 70, 80, 90, 92.000. Let's recount. 50, 60, 70, 80, 90, 92.000. Jadi sekarang secara total untuk anggaran aku di house tax udah kekumpul. Oke, untuk house tax kita hitung totalnya ada 1 juta, 2 juta 500 ribu, 100, 200, 300, 400, 500, 650, maksudku 150, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 76. Jadi totalnya udah 3.226.000 di pajak rumah atau house tax. Dan ini juga bentar lagi bakal aku bayarin. Lalu habis itu aku akan nabung lagi untuk house tax aku berikutnya. Oke, ini mau aku kasih warna dulu. Nggak kerasa udah hampir selesai. Yap. Dan berikutnya yang mau aku isi untuk kids activity. Untung akhirnya ini kids activity si kakak jalan juga ya ekskulnya. Jadi tadinya tuh aku sempet khawatir karena udah beberapa minggu di tahun ajaran baru ini, ya di semester baru ini, tapi kakak tuh belum mulai kegiatan ekskulnya karena kemarin itu jumlah peserta kids robotiknya kurang. Dan aku sempat khawatir karena aku sempat bilang ya ke teman-teman ya, uangnya udah aku setorin full, sementara ini nanti kan bakal aku balikin ke tabungan aku aja. Dan aku sempat khawatir apakah kakak harus pilih ekskul baru atau uangnya akan dikembalikan ke aku karena kakak bakal ikut ekskul yang nggak berbayar. Tapi alhamdulillahnya di minggu kemarin itu akhirnya kita dapat kabar kids activity untuk robotiknya itu mulai start lagi. Jadi si kakak juga seneng banget karena dia bener-bener menikmati ketika harus melakukan kegiatan robotik ini, which aku sebetulnya nggak ngerti sih robotik tuh ngapain. Kayaknya
mereka tuh coding gitu dan bikin instruksi supaya robotnya tuh bisa gerak. Tapi ya, cuman the downside karena baru mulai lagi kegiatan robotiknya, kakak nggak jadi ikutan lomba robotik. Kakak nggak jadi ikutan lomba robotik karena tadinya tuh dia udah mau diikutin lomba untuk bulan Februari ini. Tapi kan karena kita baru mulai start kegiatan ekskulnya di Februari, sementara dia belum latihan, dia belum bikin produknya atau projectnya, ya jadi it wasn't destined for him to do it. Itu nggak, ya dia akhirnya nggak jadi ikutan lombanya dan sekarang hanya menikmati mengikuti kegiatannya setiap minggu. Oke, tadi aku lupa ini kids activity jadinya berapa ya? 500, 600, 700, 820, 30, 40. 840.000 di kids activity. Oke. Dan saat ini FYI lagi si kakak tuh lagi jualan. Jadi di sekolah dia tuh lagi ada kegiatan kayak bazar gitu ya. Pekan market day di sekolahnya, dan dia itu bareng sama teman-teman sekelompoknya jualan jus mangga, sama dia bikin dalgona. Jadi kemarin tuh kemarin hari Minggu dia nyiapin dalgonanya untuk dijual hari ini, hari Selasa. Sampai dia kecapean, dia bikinin satu-satu sendiri, mulai dari manasin gulanya, nyampurin adonan gulanya itu, terus dicetak gitu ya untuk cetakan dalgonanya. Dan ya it takes time, tapi kayaknya dia seneng dan puas. Dan hari ini dia jualan. Si Pasu datang ke sekolahnya untuk nonton. Aku unfortunately nggak bisa datang karena hari ini ada kerjaan yang nggak bisa aku tinggalin. So ya, semoga acara jualannya kakak di sekolah lancar ya. Dan nanti kita akan dengerin gimana hasil penjualannya, karena dia excited banget untuk ngejual barang-barang itu di sekolah hari ini. Bahkan si Ade hari ini minta uang saku supaya dia bisa beli dalgona yang dijual sama kakaknya, karena dia mau ngedukung kakaknya, satu, dan yang kedua karena dia juga suka rasa dalgonanya. So ya, I'm just excited for him too. Oke, terakhir di amplop ini yang mau aku isi untuk THR, ini aku anggarin di 30.000. Jadi sekarang untuk amplop THR, kambil udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 50, 70, 80, 6, 90, 700.000. 700.000 di amplop THR. Nggak kerasa guys, bentar lagi udah mau bulan puasa. Dan gimana nih teman-teman, udah pada ngeganti puasanya belum? Yang belum, aku masih ada sedikit yang belum aku ganti. Dan ya, aku mudah-mudahan masih keburu. Dan aku udah gak sabar untuk Ramadan tahun ini, karena tahun kemarin itu aku sempat bolong beberapa kali karena aku kan punya sakit mah ya. Jadi memang sakit banget perutnya ketika puasa, dan aku udah coba padahal minum obat dulu sebelum sahur. Maksudnya pas sahur tuh aku minum obat, buka puasa juga minum obat, tapi sakit tetap, makanya bolong-bolong di tahun kemarin. Aku berharap tahun ini aku bisa lebih banyak puasanya, nggak ada bolongnya, karena ya udah lama sejak punya adik tuh kayaknya perut aku atau pencernaan aku tuh makin nggak beres. Jadi ya agak sedih. Jadi ya mudah-mudahan tahun ini bisa full. Oke, tadi kan aku sempat bilang karena savingsnya nggak banyak, envelope-nya juga yang aku isi nggak terlalu banyak, jadi aku mau langsung aja untuk savings challenges di minggu ini. Jadi ini aku akan ambil Yume binder aku, karena most of my saving challenges ada di sini. Yang pertama untuk 2025, ini kemarin aku anggarin di 20.000 lagi seperti biasa. Jadi ini aku langsung ambil aja 20.000, dan sekarang di tantangan menabung 20 di tantangan 20, gimana ya ngomongnya? Di tantangan menabung 20 sebanyak 25 lingkaran. Totalnya sekarang ada 50, 70, 80, 90, 100, 110, 112, 14, 16, 18, 120.000. 120.000 di tantangan menabung 2025. Tahun lalu tantangan ini nggak berhasil aku selesaiin, dan seperti di video-video aku yang lain, aku selalu bilang aku pengen bisa selesaiin ini. Hope ya, tahun ini adalah tahun menabung intinya. Jadi banyak tantangan yang aku kepengen jalanin selama tahun 2025. Oke, ini aku skip dulu karena kemarin aku nggak mainin
si Save the Bunny, dananya nggak cukup. Aku mau ngambil 100 envelope savings dan juga 2025 Save Around the World. I forgot, itu ada di sini. Jadi untuk 2025 Save Around the World itu adanya di sini. Karena sekarang bulan Februari, kita pakai saving challenges yang dibuat sama The Yacht Budget atau Yeji. Kemarin aku udah sempat isi untuk ramyun dan juga kimchi. Dan untuk minggu ini aku anggarin di 20.000 lagi, berarti 2 icon. Dan itu aku mau isi untuk si banana milk dan juga tteokbokki kalau nggak salah. Tteokbokki. Jadi itu 20.000 untuk 2025 Save Around the World South Korea Challenge. Jadi ini bisa langsung aku masukin aja. Saat ini baru ada 20 di dalam, jadi total 40.000 untuk Save Around the World bulan Februari. Oke, ini aku isi sama di 20.000 tadi ya. Ini juga 20. Oke. Berikutnya yang mau aku isi untuk 100 envelope challenge. There it is. Kemarin itu aku anggarin dia di 50.000. Tapi sebetulnya kalau nggak salah 50 tuh udah aku isi. Ya. 50.000 itu udah aku isi. Jadi ini bakal aku pakai 51.000. Oh, aku gak suka duitnya jelek. Ini 50.000 51. Semoga koinnya gak jatuh ya. Oke, jadi ini aku isi 51.000. Dan aku akan warnain icon nomor 51-nya di bagian depan. Jadi aku suka dari binder 100 envelope ini karena dia tuh di depan udah disediain trackernya teman-teman, dan karena bahannya itu ya sebetulnya akan lebih bagus kalau ini aku laminasi sih, tapi ini bahannya tuh aku udah coba dan dia bisa dihapus dengan alcohol swab. Makanya nanti ini kan bulan kedua ya, Februari di tahun 2024. Nanti rencananya kalau udah 3 bulan aku mau pindahin lagi nih nominal-nominal kecilnya untuk diturunin ke bawah. Kalau ada yang nanya ke aku kenapa sih Kak digituin, supaya kerasa lebih gampang. Karena kan kalau kalian lihat nominal dari 53 ke atas nih sampai dengan 88 belum pada keisi ya. Sementara kalau misalnya ini aku turunin ke sini, aku jadi bisa ngisi layer yang besar-besar, dan nantinya ketika nominal yang besar itu udah keisi semua, aku jadi bisa fokus hanya ngisi yang nominal kecil, dan nominal kecil itu akan lebih gampang untuk aku isi. Ya, sekilas intermezzo lagi dari aku. Oke, ini aku masih punya sisa 2.000. Dan tadi ini ada uang yang aku sisain ya. 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16. H. 2, 4, 6, 8. Oke, ini yang 18.000 itu untuk grocery buffer. Dan ini aku masih punya sisa yang bisa aku mainin ke, bukan mainin, tapi bisa aku tambahin ke savings challenges aku. Oke, sebelum aku main savings challenges, wait, this is not the short term binder. Aku mau ambil short term binder dulu. Oke, jangan jatuh. Ya, ini sih binder abu-abu itu untuk short term binder aku, dan di sini aku punya groceries buffer envelope atau kategori buffer untuk belanja mingguan. Jadi sekarang di sini tuh sebetulnya udah ada 151.000. Tapi tadi masih ada kembalian dari groceries mingguan aku 18.000, dan ini bakal aku tambahin ke sini. Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 11. Oke. Jadi ini masih ada 151 plus 18, 169.000 di kategori belanja mingguan tapi buffer. Oke, ini mau aku make sure aja isinya bener di 169.000. 100, 20, 30, 40, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69.000. Oke. Tepat di 169.000, dan ini nanti bisa aku pakai kalau aku butuh beli-beli di tengah-tengah minggu untuk belanjaan yang mungkin habis, atau ya
Kalau nggak ya aku kumpulin aja sampai nanti dia bisa aku pakai untuk nambah-nambahin belanja bulanan. Oke, jadi grocery buffer di sini aku mau tulis. Tadi aku masukin grocery buffer 18.000. Jadi totalnya sekarang di 169.000. Oke. Grocery buffer udah aku isi, jadi aku bisa ambil my Yume binder untuk saving challenges yang mau aku tambahin. Oke, jadi ini aku masih ada 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.000. Oke. 19.000. Kemarin di sini kan sebetulnya aku anggarin 2.000 ya untuk challenge 2.000-nya. Oke, let's see. Kayaknya aku pengen nambahin 100 envelope challenge-ku lagi. Ini aku geser sedikit. Jadi ini kan udah keisi semua ya. Oke, ini sebetulnya ada 17. Ada di 17.000. 17, kelihatan kan teman-teman? 17 atau 19. Dan ini kebetulan ada 19.000. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Oke. Karena ada 19.000, jadi aku nggak jadi save up untuk challenge 2.000-nya. Aku mau cepet-cepet isi untuk si 100 envelope aja. Jadi ini aku isi semuanya ke amplop nomor 19. Oke. Jadi aku bisa warnain lagi di sini untuk nomor 19-nya, dan seperti yang bisa dilihat sama teman-teman, baris yang ini aku udah cuman kurang nomor 17 aja. Wow, seneng ya ngeliatnya. Ini aku bilang saving tapi berasa lagi main game. Karena kalau kayak gini berarti kan aku kayak kurang nomor 17 aja nih. Dan setelah itu aku kayak bingo kalau bermain game bingo. Oke, jadi mungkin untuk saving challenge berikutnya atau cash stuffing berikutnya aku akan anggarin 17.000 supaya aku bisa selesaiin bingonya satu baris. Berarti 100 envelope ini bukan 50 ya, tapi dia 50.000. Berapa tadi yang aku taruh? Aku taruh 50, aku taruh 19, dan tadi kayaknya aku tambahin di 51.000. Oke, jadi aku naruh 70.000 bukan 50.000 di 100 envelope. Oke, with that last one, berarti video aku udah selesai. Terima kasih teman-teman udah nemenin aku untuk ngelakuin cash stuffing dan juga savings aku. Semoga kalian menikmati videonya dan merasa termotivasi untuk ngelakuin hal yang sama ataupun untuk terus ngejalanin savings challenges kalian masing-masing. Apapun itu, yang penting kalian melakukan perubahan ya, melakukan perubahan dan berusaha untuk terus konsisten dengan perjalanan kalian untuk reach your own financial freedom. What is financial freedom? Financial freedom is not having any debt, being able to use your money mindfully, dan nggak perlu takut karena uangnya itu dan berusaha untuk bisa menyisihkan uang untuk nantinya kita gunakan di masa depan. That is my financial freedom. Oke, kurasa itu aja video aku untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi aku ucapin untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like,
subscribe, dan juga komen. Dan aku akan ketemu kalian di video aku berikutnya. Thank you for watching and have a good day. Bye-bye.